إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله المنعم على العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وعنم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim setelah melaksanakan salat subuh, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan bahwa Allah memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemberian yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ridha. Allah memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemberian ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridha. Yang sebagaimana surah yang dibaca oleh imam kita tadi, wadduha, di sini ini khusus yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dapat kita lihat wadduha, demi waktu matahari sepenggalan, duha, waktu duha, naik ke atas. Dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Wal-laili idza saja. Nah, kalimatnya ini dia langsung ditujukan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, hai Muhammad, dan tidak pula benci kepadamu. Pada Rasulullah SAW. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Walal akhirah khairun laka minal ula. Jadi ditujukan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW, dan pemberian ini Rasulullah SAW bisa ridha. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kepada Rasulullah SAW. Mana buktinya? Coba lihat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau, hai Muhammad, dia mendapatkan sebagai seorang yatim. Siapa seorang yatim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim. Ya. Lalu dia melindungimu, fa'awa. Ya, awa ya'wi adalah melindungi. Berarti khusus pada Rasulullah SAW. Nah, di dalam tafsir ada kaidah begini. Al-hukmu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum ayat ini umum. Memang khusus, bukan khususnya, memang khusus pada Rasulullah SAW, tapi umum untuk hukum ayat ini, walaupun khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi umum untuk semuanya. Al-hukmu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan khusus sababnya, setelah itu enggak. Tapi hukum ini berlaku untuk semuanya, walaupun itu khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana keumuman ini? Kita ambil ini berarti apa?
Hukumnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Hukumnya adalah akhirat itu lebih baik untuk siapa saja, lebih baik daripada dunia. Itu maksudnya. Bagi saya, bagi bapak-bapak, ibu sekalian, itu akhirat lebih baik daripada dunia. Memang tadinya khusus untuk ditujukan pada Rasulullah SAW, tapi hukum ayat ini umum. Umum untuk siapa? Umum untuk semuanya. Al-hukmu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Uniknya ayat ini, ketika menerangkan tentang akhirat, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka siapa saja memilih akhirat, maka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau Allah berikan akhirat yang lebih baik ini, maka pasti dijamin orang itu akan ridho, puas. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka lanjut ayatnya, siapa saja yang diberikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan puas. Kita buktikan sekarang apakah benar bahwa apa yang diberikan yang baik, lebih baik daripada dunia itu, kemudian Allah berikan kepada seseorang maka dia akan puas. Materi kita sekarang masuk kepada apa? Kepada ini dia, surga dan neraka. Tadi apa ibu sekalian, bapak ibu sekalian? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Siapa saja, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, siapa saja yang diberikan apa? Yang lebih baik tadi, maka dia akan puas. Kita lihat Allah akan memberikan ada surga, ya, surga. Kenapa? Karena dia memilih apa? Yang terlebih baik, bukan yang lebih buruk, lebih baik, yaitu surga. Berbicara surga dan neraka, sekali sebenarnya. Kita lihat pada surat, kita nggak bisa berbicara antara surga dan neraka kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan bicara, tidak akan bisa berbicara, tidak akan mengetahui apa itu surga, apa itu neraka kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini ya. Segeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin, dan surga, 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini berbicara tentang apa? Pemberian Allah yang khusus diberikan kepada orang yang bertakwa. Dan kalau pemberian ini diberikan maka fatarda, kita akan puas. Ya, kenapa puas? Lihat aja ini gambarannya. Itu arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Subhanallah. Pasukan subhanahu. Kemudian berbicara tentang tadi wa'iddat lil muttaqin, sekarang wa'iddat lil kafirin. Itu yang disediakan, apa yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir, ini dia. Surah Al-Baqarah 24. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. سبحان الله. نعوذ بالله من ذلك. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Siapa saja mau apa namanya itu? فإن لم تفعلوا, jika kamu nggak mampu untuk membuat ayat Al-Quran
menandingi ayat Al-Quran, walan taf'alu, sekali-kali kamu tidak akan sanggup untuk membuat seperti Al-Quran, maka kamu nggak percaya bahwa itu adalah wahyu Allah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ingatlah dan bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah wattaqun nar, takutlah kamu terhadap siksaan neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang kayu bakarnya manusia dan hijarah dan batu. Kenapa batu? Ya, batu itu susah untuk meleleh. Ya, jadi sekian panasnya masih kuat dia tetap seperti wujudnya. Berarti apa? Itu ungkapan yang begitu dahsyat dan panas. Wa'iddat lil kafirin. Itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukaddimah, ini Al-Quran sudah berbicara tentang neraka dan surga. Surga itu diberikan kepada orang yang bertakwa dan neraka pada orang yang kafir. Sekarang masalahnya, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita yakini terhadap adanya surga dan neraka? Enggak, apa yang harus kita yakini? Yakin terhadap neraka dan surga? Oh ya ada gitu aja. Maka di sini ada hal yang mesti yakini tentang surga dan neraka. Apa sih yang harus diyakini tentang surga dan neraka? Kita yakin surga dan neraka. Bagaimana yakin terhadap surga dan neraka? Bagaimana kita yakin terhadap surga dan neraka? Apa mestinya yang harus kita yakini tentang surga dan neraka? Paskan Allah, ada 3 hal yang mesti kita yakini terhadap apa yang ada dalam kita tentang surga dan neraka. 3 hal yang harus kita yakini tentang surga dan neraka. Yang pertama, paskan sebentar, ini dia. Yang harus diyakini tentang surga dan neraka adalah surga dan neraka itu benar adanya. Benar adanya. Bukan masalah cerita dan dongeng. Itu yang harus diyakini. Bahwa surga dan neraka benar-benar ada. Tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Tidak ada, kita tidak ragu, tidak cerita aja, tidak bohong dan sebagainya. Cuma kita ilustrasi saja. Yakin bahwa surga dan neraka benar-benar ada. Itu yang penting harus tahu. Mana dasarnya benar-benar ada? Ini pasal sebentar. Wattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Ini bahwa benar-benar ada, yakin benar ada, dasar harus ada dasarnya. Harus ada, yakinnya harus dengan ilmu. Ya, bukan hanya sekadar yakin tapi apa dasarnya bahwa surga dan neraka itu ada. Ini dia. Dan peliharalah dirimu dari api neraka. Berarti wattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, wa ati Allah wa Rasulah, supaya kamu diberikan rahmat, la'allakum turhamun. Dan wasari'u, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini berbicara tentang neraka. Kita harus menjaga dari neraka. Kemudian ini surga. Berarti dalam surah Ali Imran 131 sampai 133 itu berbicara tentang surga dan neraka. Berarti kita harus yakin adanya surga dan neraka. Paskan itu harus. Yang kedua,
surga dan neraka sudah ada saat ini. Harus yakin enggak? Sudah ada apa belum? Belum dibuat mungkin. Sudah dibuat apa belum? Sudah ada. Sudah ada, Bu. Yakin dan sudah ada. Di mana sekarang dia? Bahas karena Ta'ala. Surga neraka sudah ada saat ini. Tentang surga, surah Al-Imran 133, tentang neraka, wa'idal lil kafirin yang tadi ada surah Al-Imran 131. Ya, jika dikatakan telah disediakan berarti keduanya telah ada. Wa'iddat, kalimatnya wa'iddat, disediakan. Berarti sudah disediakan surga dan neraka. Wa'iddat lil kafirin, wa'iddat lil muttaqin. Kalau surga, wa'iddat lil muttaqin, dan kalau neraka wa'iddat lil kafirin. Disediakan. Maksudnya disediakan? Sudah ada. Rasulullah SAW, ini hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ittala'tul fil jannati fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara, wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsaru ahlaha an-nisa." Berarti apa? Rasulullah mengatakan, surah Bukhari dan Muslim, aku pernah melihat surga. Aku pernah melihat surga. Lalu aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Ya Allah, jadi orang-orang kaya enggak? Kebanyakan orang-orang miskin katanya. Hah? Terus gimana orang-orang kaya nih? Jadi kaya apa jadi miskin makanya? Jadi tala'tu fil jannah, aku pernah melihat surga. Lalu aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku pernah melihat neraka. Lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Padahal wanita sering ke majlis taklim. Mana lebih banyak pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak? Majlis taklimnya mana banyakan? Ibu-ibu, majlis taklim ibu-ibu banyakan. Ada PKK, ada pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak jarang itu. Cari duit aja. Coba lihat sore-sore ada enggak bapak-bapak pengajian, bapak-bapak sore-sore ada? Ada. Kalau ibu-ibu sore-sore ada enggak? Banyak. Paling rajin. Tapi banyakan Mas. Banyakan di mana? Fara'aitu aktsaru ahliha nisa, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. No. Kenapa demikian? Yakfurna. Kebanyakan mereka kufur. Ayakfurna billah ya Rasulullah. Apakah dia kufur kepada Allah? Enggak. Rajin dia. Yakfurna al-ashir. Kebanyakan dia kufur terhadap suaminya. Ya, tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Maksudnya terus saja tidak melihat kebaikan suaminya. Banyak enggak bapak ibu-ibu sekalian yang suaminya enggak dikasih benar? Bang. Ini makan lagi nih. Ambil ini. Ini anaknya aja. Tidur aja. Padahal dia enggak tidur, baru tidur. Dan lain sebagainya. Taat dia, tapi kebanyakan penghuni neraka. Paskan SWT. Kemudian dari Ibn Abbas.
Aisyah dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Al-huma min qayhi jahannam fabriduha bil ma. Sakit demam berasal dari panasnya jahanam, oleh karenanya dinginkan dengan demam tersebut dengan air. Ini gambaran daripada neraka. Berarti apa? Neraka sudah ada, surga neraka sudah ada belum? Nah, menurut hadis ini dan ayat tadi, bahwa surga itu kita yakin bahwa sudah disediakan, sudah ada, sudah diciptakan. Dan di mana dia? Allah saja yang tahu. Baik, ketiga, keyakinan surga dan neraka itu kekal karena Allah yang menghendaki keduanya untuk kekal. Kekal. Ya. Kalau gitu kan setara dengan Allah, enggak, karena Allah yang menghendaki dia kekal gitu. Kalau Allah yang menghendaki berarti apa katanya? Maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa surga neraka itu kekal. Itu keyakinan yang harus kita miliki. Pertama, baik ini dulu. Tentang surga itu, khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Ini tentang surga. Bahwa surga itu kekal, mana dia? Surah At-Taubah ayat 100. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Berarti kekal. Itu tentang surga. Tentang neraka kekal mana? Surah An-Nisa 168 169. Apa itu? Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Bagaimana neraka jahanam? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Berarti surga dan neraka itu adalah kekal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, thumma yaqumu mu'adzin bainahum ya ahlan nar la tamuta wa la ya ahlal jannah la tamuta khuludun." Jika penduduk surga masuk surga. Nah, ini masing-masing sudah masuk nih. Ya, jika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah memasuki neraka, kemudian seorang akan meneriaki di antara mereka, saling teriak di antara mereka, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Kalian akan kekal di dalamnya. Riwayat Bukhari Muslim. Berarti apa? 3. Yang pertama, surga neraka benar-benar ada. Yang kedua, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa neraka dan surga kekal. Kenapa kekal? Karena Allah menjadikannya dia kekal. Wallahu a'lam. Itu yang pertama yang harus kita yakini tentang surga dan neraka. Selanjutnya gimana indahnya surga, ngerinya surga? Kita tidak bisa berbicara kecuali adanya dalil dari Al-Quran. Tidak bisa berbicara orang kita nggak tahu. Tapi jangan dikatakan, wih Ustadz lemes gati ngomong masalah surga neraka sepertinya sudah merasakan saja. Ustadz ini sudah hebat kali ngomongnya tentang kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Orang diajak belum masuk kubur, sudah bicara tentang itu. Kalau itu diomongkan, maka dia tidak paham. Orang bicara tersebut tidak paham, tidak belajar apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tidak tahu apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Dan kita baca itu dan kita harus imani. Kalau itu diprotes, jangan protes ustadznya, protes kepada
Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan protes dia. Tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya, ngerinya neraka itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Ini pasukan Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan di surga yang Allah dan Rasulnya telah perkenalkan kepada kita, diperkenalkan, diberitahukan, diinformasikan terhadap apa? Kenikmatan surga. Bagaimana? Satu, nikmatnya bagaimana? Satu, merasakan nikmatnya sungai susu. Ada sungai susu sini? Hah? Sungai susu. Yang ada di sini sungai sungai endut, sungai susu, arak, madu. Ini arak, sini tidak minum arak, nanti sana minum arak. Amin. Madu, Masya Allah. Tidak susah-susah katanya. Dikasih langsung. Mana? Bukan dari hadis, ini jelas dalam Al-Quranul Karim. Surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghair asim wa anharun min labanin. Artinya saja, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air dan yang tidak berubah rasa dan baunya. Rasa baunya tidak berubah. Tetap, nikmatnya tetap. Tapi kalau sungai di sini, di dunia berubah enggak? Jernih tadinya, jernih ningati. Tautonya di sana hujan, di atas sini enggak hujan. Akhirnya apa? Puak. Kenapa? Yang di atas itu hujan. Hilanglah jernihnya, tidak bisa dinikmati lagi karena sudah tercemar dengan tanah dan sebagainya. Belum lagi yang ngalir apa? Kasur. Kasur, kayu, apalagi campur yang kuning-kuning itu. Macam-macam. Tadinya bagus, akhirnya sirna itu. Baunya berubah enggak? Berubah. Warnanya berubah. Semuanya berubah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ya. Kemudian sungai-sungai dari khamr. Sungai khamr, enggak perlu lagi pakai sinyalnya endoknya langsung paskan sementara. Maka mesti harus bersabar lah orang beriman itu enggak usah dah minum minuman arak atau beralkohol. Nanti jalah minum, jangan ada di sini. Kalau di sini ngerusak namanya. Ngerusak. Liver kena, ya. Biasa orang minum itu, apa namanya itu, livernya kena. Ada kuning, mukanya kuning. Pokoknya semuanya merusak tuh. Badan rusak semuanya. Sungai-sungai dari khamr arak yang lezat rasanya. Karena kita tidak pernah minum khamr di sini, gimana rasa khamr di sini? Wallah, tanya aja sama yang minum. Ente gimana? Wah enak ente, fly. Melayang katanya. Melayang tapi ngerusak itu. Lezat rasanya dan bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Madu yang disaring. Jadi benar-benar murni. Sungai madu. Gimana ya? Ya. Sungai-sungai dari madu. Gimana kalau
Jadi bayangkan Mas, kita cari madu aja satu botol sudah ratusan ya. Jangan botol. Ini sungai madu, tinggal nyendok aja. Allah, subhanallah. Itu tentang merasa nikmatnya apa namanya itu, tentang surga. Nikmatnya sungai susu, sungai arak dan madu, sebagaimana Allah sudah terangkan dalam surah Muhammad ayat 15. Kemudian yang kedua, mendapatkan istri atau suami pasangan lah ya, yang sebaya, memang masih belia dan umur sebaya. Masih belia. Kenapa kok harus sebaya? Mana apa namanya itu? Ada orang yang nikah umur 70, nikah sama umur 19 tahun. Sebaya enggak tuh? Kira-kira nikmat enggak? Umur 70, nikah sama 19 tahun, kira-kira nikmat enggak? Yang 70 sengsara, nikmat. Kenapa demikian? Karena enggak bisa mengimbangi. Ya, itu ada di video itu tentang seorang kiai yang apa namanya, yang menikah. Ini cerita dia. Menikah, kiainya 70, kemudian muridnya 19 tahun katanya. Taat kali itu. Karena muridnya kan, mari malam Jumat ini kita pateni setan katanya. Berhubungan suami istri mati untuk mematikan setan. Hubungan dan dia setelah Isya jam 8, jam 9. Jam 8 kemudian karena niatnya untuk mematikan setan. Alasannya kiai sama muridnya. Kemudian jam 10 kan sudah jam 10 lagi. Kiai enggak lagi matinin setan adanya. Si istri karena masih muda, istri minta, mari matinin setan lagi Pak Yai. Oh iya, matinin setan. Jam 12 lagi minta, enggak matinin setan Pak Yai. Gimana? Oh iya, 2 jam berikutnya lagi minta, enggak matiin setan, setannya sudah mati semua gitu. Kalau matinin saya mati jadi. Bahaskan dan sunat Allah. Nah, karena itu tidak sebaya. Ya, kalau umur sama umur, masya Allah. Ya, di sana nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang masih belia dan umur sebaya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba qawa'iba atraba. Kalimatnya ini informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan bunga anggun dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa qawa'iba atraba. Surah An-Naba 31 dan 33. Itu tentang apa? Indahnya surga. Yang ketiga, hidup kekal dengan kenikmatan lahir batin. Surga dapatkan, maka walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Inilah pemberian Allah yang kita diberikan, maka pasti akan puas. Kenapa? Itu akhirat kan, ini kan akan didapatkan di akhirat. Hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang masuk surga selalu merasakan nikmat.
tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudanya tidak pernah sirna. Oh, tetap perkasa, tetap ganteng, tetap cantik, dan itu karena naimul muqim, itulah kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi. Didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak fana lagi. Kullu man 'alaiha fan, ya di dunia. Semua yang ada di dunia semuanya kan habis, sirna dan selesai. Tapi di sana enggak. Khalidina fiha abadan. Jadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti apa? Didesain kita untuk menjadi manusia yang mendapatkan nikmat yang abadi. Maka di sini dikatakan hidup kekal dengan menikmat lahir dan batin. Yang tadi seperti apa? Tidak pernah cacat dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Hadis riwayat Muslim. Diberi umur muda. Jadi semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggal dunia di dunia ketika itu dalam umur berapa? Macam-macam kan? Ada yang 100, ada yang 70 sudah tidak karu-karuan dah mukanya. Ya, giginya mungkin sudah tanggal satu-satu. Semuanya pakai gigi palsu. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah akan sirna, selesai. Tapi di sini Allah ciptakan lagi dengan umur, diberi umur muda sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya ahli surga berbadan indah tanpa bulu, matanya indah bercelak, umurnya 30 sampai 33 tahun. Ini umur-umur yang masih kencang, ya, masih kuat-kuat. Kemudian yang kelima, memandang wajah ini yang tidak ada. Ini yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman. Memandang wajah Allah yang mulia. Di sini kan enggak ngelihat. Mana Allah? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat. Berbuat ihsan, jadi menyembah Allah dan ihsan seakan-akan kamu melihat Allah. Kan kata fa in lam takun tarah, apabila kamu tidak bisa melihat, maka yakinlah bahwa Allah fa innahu yarak. Allah melihat kamu. Karena akan melihat. Pak sekalian pernah melihat Allah? Tidak pernah melihat Allah kan? Tidak pernah. Tapi apa? Jangan sampai kecelik nanti. Ada enggak Al-Quran? Allah itu enggak ada dalam Al-Quran. Ada yang ngomong itu? Allah itu tidak ada dalam Al-Quran. Ada yang ngomong gitu. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa Allah itu ada katanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang diomongkan. Ada enggak Pak? Coba dilihat nanti. Itu statement siapa itu? Tidak ada. Allah itu tidak ada dalam Al-Quran. Sudah jelas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada. Kekuasaannya apa? Dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yang berkuasa. Siapa itu Allah? Allah yang menciptakan. Min ayat an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan dari diri kamu seorang pasangan istri. Min ayati al-lail wan nahar. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar. Malam dan siang. Itu tanda-tanda Allah. Berarti kalau ada, itu katanya enggak ada Allah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Allah itu ada. Allah karim. Nah, itu susah. Jadi yang memang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau Allah takdirkan masuk surga, maka
Ini dia yang dijanjikan, memandang wajah Allah yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Suhaib, Nabi SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh penghuninya, jika surga itu setelah dimasuki oleh penghuninya, ada yang menyeru, nada munadin, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian, yang janji tersebut berada di sisi Allah, di mana dia ingin menunaikannya. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah dia telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau melanjutkan, maka Allah menyingkapkan hijab tabirnya, sehingga mereka melihatnya wajah Allah. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihatnya. Yang paling istimewa adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pemberian yang paling dahsyat yang diberikan oleh Allah pada penghuni surga. Walaupun surga itu sudah diberikan apa saja, tapi yang paling tidak ada nih kalimatnya, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai, dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Pas kalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih banyak sekali ayat-ayat hadis lainnya yang menerangkan tentang nikmatnya surga. Kita cukupkan itu. Kemudian kita lihat dahsyatnya terakhir, ya, dahsyatnya neraka. Ini kita dahsyatnya neraka. Tadi kan nikmatnya surga aja. Dahsyatnya di antara siksa-siksaan bagi penduduk neraka adalah satu, kulit mereka diganti dengan yang baru. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ini setiap kulit mereka hangus, nadijat itu matang itu loh. Apabila kulitnya sudah matang hangus, baddalnahum, ya, kullama julum baddalnahum, kami ganti kulit juludan, kami ganti untuk mereka kulit yang lainnya, ghairaha. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Innallaha kana azizan hakam. Allah Maha perkasa lagi Maha hakim. Hakim itu apa nama itu? Yang maha bijaksana. Maksudnya bijaksana di sini adalah bisa meletakkan. Kalau misalkan sekarang kulitnya begini, Allah mampu kalau sudah hangus kemudian mampu aziz, maha perkasa untuk menjadikan seperti sedia kala. Kullama nadijat juluduhum, ketika hangus maka diganti lagi kulit yang lainnya untuk merasakan azab. Ini kalau ditafsirkan lagi, kenapa kok julud? Kenapa itu kulit yang enggak dagingnya? Padahal kan yang hangus juga daging. Kenapa? Karena kulit inilah yang paling sensitif, yang bisa merasakan pedihnya, perihnya satu penyakit ataupun satu azab. Coba deh Mas Kasman. Ini kulit ini kan cubit dikit aja. Dia yang paling sensitif nih. Karena yang paling sensitif maka Allah berikan azab dari biar dia rasakan semuanya dengan azab yang dahsyat itu. Kemudian itu diganti kulitnya dengan kulit yang baru untuk merasakan. Bara apinya membakar sampai ke hati.
Subhanallah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Muqadah. Aqada yuqidu itu kan menyalakan. Artinya api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Dan apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Itu kiasan bahwa dahsyatnya azab tersebut. Mereka diseret ke neraka dari atas wajah mereka. Dalam firman Allah, yauma yushabuna finnar ala wujuhim dzuqu massas saqar. Artinya ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Seret atas muka mereka maksudnya apa? Jadi diseret mukanya sana. Jadi pasal SWT kalau diseret pakai tangannya jalannya enggak apa-apa. Ini tambah diseret dan mukanya itu diseret. Ya, fi wujuhim duku masak sekar. Masa sakar. Jadi nikmatilah masa sakar, yaitu neraka sakar. Minuman mereka seperti besi yang mendidih. Besi yang mendidih gimana? Kalau boro-boro besi, air panas saja mendidih, kemudian diminum habislah. Ini seperti besi yang mendidih. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ini surah Al-Kahfi ya. Dan jika mereka minta minum, kan kehausan nih. Wa yastaghithu yughathu, diberi kasih oleh Allah. Mau minum, minum kasih oleh Allah SWT. Tapi yughathu bima'in kalmuhl. Mereka akan diberikan minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Minum sini, tapi semuanya habis dah. Ya, yang menghanguskan muka. Bi'sa syarabi wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu neraka, surah Al-Kahfi. Masukkan surat Al-5. Ini terakhir, tubuh mereka membesar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berarti gigi taring orang-orang kami sepertinya sebesar seperti gunung Uhud. Dan tebal kulit mereka seukuran 3 perjalanan sejam. Begitu sangat kerasnya siksanya itu. Lalu siksa apa yang paling ringan bagi mereka penghuni neraka? Siapa Rasul? Kemudian apa yang paling ringan? Paling ringan siksa neraka dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya ialah orang yang mengenakan, ya, memakai, yaitu pakai 2 sandal dari neraka, lalu mendidih otaknya karena sangat mencekam panas dari 2 sandalnya. Pakai sandal saja, ini ngerodok nih. Itu paling apa? Paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindari, terlepas daripada. Itu yang paling ringan, pakai sandal aja dan neraka itu. Ini ngerodok ini, mendidih otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi paskan SWT, karena waktunya mungkin nggak cukup untuk kita, indahnya surga dan ngerinya neraka sudah. Sekarang jalan menuju surga gimana? Sebab-sebab masuk neraka itu apa? Penghuni surga menjenguk penghuni neraka itu bagaimana? Jenguk enggak dia? Wah, melali di neraka Nyen kan ane masuk neraka itu. Apa menjenguk enggak? Insyaallah itu
Kita nggak bisa berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga itu bisa menjenguk penghuni neraka. Insya Allah. Dan kita biar bisa menuju ke surga, apa jalan menuju surga itu apa? Siapa saja amalannya dan sebagainya. Sebab-sebab masuk neraka biar bisa kita hindari apa saja. Insya Allah pertemuan yang akan datang masih ada kita. Lanjutkan materi ini. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ditanyakan? Silakan. Oh ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih berhak lebih dulu masuk surga, apa kaum laki-laki apa kaum perempuan? Maksud saya itu suami istri. Suami istri ini masa di dunia, waktu ketika di dunia amal baiknya timbangannya sama, perilakunya sama. Lalu yang mana yang lebih dulu masuk surga, apa suaminya yang menunggu istrinya apa barengan? Begitu aja Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Baik. Ibu sekalian subhanahu begini. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Ya. Pemimpin perempuan. Berarti pemimpin ini akan ditanya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau pemimpinnya ditanya dulu. Jadi ibu kan pemimpinnya suaminya. Suaminya sudah sama, amalnya sudah pede nih masuk surga. Saya mau masuk surga. Bang, bentar dulu bang. Nah, kenapa? Ada pertanggungjawaban dulu nih. Ditanya, bang sini gini. Saya nggak dinafkahin begini gimana? Nggak jadi dia. Akhirnya dia perempuannya dulu. Nah, kenapa? Karena ada pertanggungjawaban yang harus ditanggungjawabkan, bukan amalnya saja. Jadi amal orang sama ini, tapi ada tanggung jawabnya masing-masing. Di suaminya ditanya tentang anaknya bagaimana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Amalnya sudah oke. Jadi amalan itu sudah siap semuanya layak untuk bersyukur. Tapi ketika berapa banyak orang yang nggak jadi dimasukkan surga karena apa? Karena anaknya. Allah, saya nggak ridha. Kenapa? Selama di dunia saya nggak pernah diajar oleh orang tua saya. Tidak berikan pendidikan agama. Tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Tidak pernah dikenalkan siapa itu Allah. Tidak pernah diperkenalkan siapa itu Rasulullah SAW. Bagaimana mengikuti. Ini amalnya sudah banyak nih. Tapi karena pertanggungjawaban dia akannya diundur. Maka siapa? Amal kalau sama tapi ada pertanggungjawabannya harus dipertanggungjawab. Kalau sudah selesai baru dia. Bisa-bisa sama. Oh iya dah bang, tak redain dah. Main dah sama-sama yuk masuk yuk. Bisa jadi. Jadi tidak sembarangan langsung. Jadi lebih dulu bisa jadi ibunya. Kenapa? Karena yang laki tersangkut dengan apa? Pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Itu wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya, karena ini sudah habis dan cukup. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, gimana jalan menuju surga sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan sebab-sebab orang masuk neraka itu apa sehingga kita bisa menghindari. Gimana orang surga, penghuni surga itu menjenguk penghuni neraka. Wallahu a'lam. Jadi insya Allah marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama
baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala sahabat Rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una lid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina ma 'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة من الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sekian ala minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.